Shalom semuanya. Shalom. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Ya. Yang Asyir coba bisa maju ke sini sebentar. Yang Asyir, semuanya yang di belakang. Maju semua, ayo. Sebentar, semuanya ke sini, semuanya. Oke. Ya, tugas pertama Asyir, minta tolong teman-teman semuanya bisa diajak lebih maju lagi. Ayo, Asyir. Ya. 3 bangku lagi ke depan bisa maju. Ayo maju. Maju, ayo. Ayo maju. Terus maju. Ya, lagi maju lagi. Bangku kedua di depan. Ayo terus maju. Iya, maju. Oke. Ya. Oh, Asyirnya belum balik. Belum, maju. Asyirnya maju. Oke, sekarang berikan salam minimal 10 orang, 1 orang ya. Katakan, aku senang kamu datang, apalagi Tuhan ya. Coba, aku senang kamu datang, apalagi Tuhan. Aku senang kamu datang, apalagi Tuhan ya. Aku senang kamu datang, apalagi Tuhan ya. Aku senang kamu datang, apalagi Tuhan. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Asyir. Ya, mari kita akan mulai, silakan duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini ya. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami semua di tempat ini datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih dengan segenap hati kami. Kalau kami ada siang hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kaki kami masih bisa bergerak, kami bisa berjalan ke tempat ini. Tangan kami bisa bergerak, mulut kami bisa berbicara. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Selagi Tuhan berikan kesempatan kami, biarlah kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kami ucapkan menjadi berkat bagi orang lain, menguatkan orang lain, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, apapun keadaan kami saat kami datang ke tempat ini, yang kami tahu Engkau Tuhan yang Maha Tahu, sampai kedalaman hati dan pikiran kami. Engkaulah yang kami harapkan, Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau selalu setia, selalu ada bagi kami. Setiap keadaan kami, dalam kondisi apapun, jam berapapun, Engkau selalu ada bagi kami. Kami hanya perlu berseru kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah hati kami damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Kami percaya Engkau hadir. Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Siang hari ini kami rindu menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, yang kami tahu Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Saat kami memuji memuliakan nama-Mu, ada damai sejahtera, sukacita, pengharapan, kekuatan yang baru dalam setiap hati kami. Terima kasih, berkaryalah melawat setiap kami Bapa, tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Engkau setia bagi kami Tuhan. Haleluya. Satu-satunya pribadi yang selalu setia dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama
namamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Mari sama-sama nyanyikan kembali pujian ini. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kembali sekali nyanyikan pujian ini. Renungkan pujian ini saudara. Dia Bapa yang selalu setia. Bapa, Kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya.
Tuhan. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Dia Tuhan yang Maha Tahu, Dia menyediakan apa yang kita perlukan, saudara. Tidak ada pribadi yang lain dalam hidup kita. Yang selalu setia dalam hidup kita hanya Tuhan Yesus. Tunjukkan kasih setiamu. Amin, amin Tuhan, amin Yesus. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita makin berdiri bersama-sama dan nyanyikan pujian ini kembali. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan, oh Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Oh, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau Tuhan, setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan. Amin, amin Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Ya Rama ya Sikapa ya Rama ya. Kau setia ya Tuhan, Engkau yang mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia pribadi yang selalu setia dalam hidup kita, saudara. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang kami perlukan. Amin. Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Bapa Kau setia. Haleluya. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya Kau yang setia. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami puji. Engkau yang layak terima hormat pujian kami. Tidak ada pribadi yang lain yang layak kami puji, kami sembah ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dalam hidup kami yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Apa yang dapat kami makan, minum, pakai, yang dapat kami hirup, untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, yang kami tahu Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih, siang hari ini kami rindu bersama-sama menaikkan pujian, hormat, syukur kami. Sorak-sorai kami hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena hanya Engkaulah pribadi yang layak menerima sorak-sorai kami. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan sama-sama. Amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan tos kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari sama-sama menyanyikan pujian ini. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku,
Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin, haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Amin, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Mari sama-sama dengan penuh sukacita nyanyikan pujian ini. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin, Kau tempat perlindungan kami. Perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin, haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin, haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Engkau berkuasa Tuhan, Engkau berkuasa melakukan segala perkara dalam hidup kami. Amin. Sekali lagi, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindungan, benteng perlindungan. Dia yang melindungi setiap kita. Amin. Yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Amin, haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Tidak ada nama yang lain dalam dunia ini, nama yang telah membebaskanku. Oh Tuhan, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia, amin, di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Sekali lagi sama-sama katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus.
Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama katakan pujian ini. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Mari yang bersuka cita, katakan nama Tuhan Yesus. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin, haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Engkau berkuasa Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Mari sekali lagi katakan hanya nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. 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 Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Masih bersukacita bagi nama Tuhan. Amin. Dia Yesus sumber sukacita kita. Amin. Denganmu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukacita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Amin. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus Tuhan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kembali nyanyikan pujian ini. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Amin, haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Amin, puji Tuhan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa. Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Amin. Sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa.
katakan sama-sama denganmu Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Kembali sama-sama katakan selamanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Layak Engkau kami sembah, layak Engkau kami puji Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini membutuhkan Engkau, membutuhkan kekuatan dari Engkau, membutuhkan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangan-Nya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janji-Mu Tuhan tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Terjadi saat kita percaya. Di dalam segala kami percayakan setiap janji-Mu Tuhan. Janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangan-Nya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela.
sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke. Engkau pembela kami, Tuhan. Percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang bela. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela tangannya. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, tangannya, tanganmu yang sanggup. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang, sekali lagi katakan, tangan Tuhan yang sanggup. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih kalau Engkau selalu setia dalam hidup kami. Engkau terlalu sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami Tuhan. Masa depan kami dalam tangan Tuhan. Hidup kami dalam tangan Tuhan. Yang terutama dalam hidup kami Tuhan, biar setiap kami boleh fokus hidup kami Tuhan, memandang Engkau Tuhan.
Fokus kepada apa yang Tuhan mampu lakukan dalam kehidupan kami. Fokus kepada Engkau karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah dalam hidup kami Tuhan. Biarlah setiap pujian sembah kami boleh menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagaimana firman-Mu. Urapan-Mu mengurapi hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan benih kebenaran firman-Mu. Berikanlah kepekaan, urapan daripada Engkau. Apa yang disampaikan semua datangnya daripada Engkau. Terima kasih. Berikanlah kerendahan hati, kepekaan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya, sepakat katakan bersama-sama. Amin. Sanduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Iya, semangat anak muda ya, harus kayaknya kurang kenceng ya. Shalom. Oke, ya. Puji nama Tuhan. Siang hari ini kita dapat bersama berkumpul. Kita percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita. Amin. Oleh anugerah Tuhan kita dapat beribadah dan mendengarkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Hizkia Ivanda Cahyadi. Katanya orang kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Nama saya Hizkia Ivanda Cahyadi. Teman-teman, pembahasan siang hari ini, boleh minta tolong? Ya. Pembahasan kita siang hari ini apakah terlihat? Belum ya? Itulah kalau gelap gitu. Kalau gelap tidak ada cahaya. Oleh karena itu, pembahasan kita tentang be the light. Kita menjadi cahaya. Tadi kalau di slide awal gelap kosong, itulah keadaan ketika tidak ada warna, tidak ada terang, tidak ada hal yang menghiasi, sehingga tidak ada makna juga. Dan Alkitab katakan dunia ini telah jatuh dalam kegelapan karena dosa, karena pelanggaran manusia, dan dunia ini menjadi gelap. Dan disitulah peran kita, anak-anak Tuhan, hendaklah kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Hendaklah kita menjadi terang. Dan itu adalah pembahasan kita siang hari ini. Be the light. Kita menjadi terangnya Tuhan. Kita memancarkan terangnya Tuhan dimanapun kita berada, baik rekan-rekan yang sekolah atau yang bekerja atau dimanapun kita bersosial, hendaklah kita menjadi terangnya Tuhan. Itulah pembahasan kita siang hari. Sebelum itu, teman-teman pernah dengar kalimat ini atau tidak? Mungkin di dalam pertemanan, di sekolah atau apapun, ya sudah biasa hal itu dilakukan. Dari dulu juga kayak itu. Atau seperti itu. Orang lain juga melakukan kok. Sudah, jangan aneh-aneh, jangan sok-sok suci. Gitu. Ada pernah mendengar itu? Mungkin ada teman yang misalnya nih, teman lagi sudah nyiapin contekan gitu. Kita belajar sungguh-sungguh mau ulangan gitu. Kemudian kita lagi belajar gitu, teman lagi motongin kertas kecil-kecil, kemudian tulis kecil-kecil semua gitu. Dan langsung bilang ke kita, ngapain belajar? Sudah. Ini loh, aku nanti siapin contekan, nanti aku share ke kamu gitu. Nggak usah sok-sok suci gitu. Ada yang pernah mendengar itu? Atau jangan sampai kita yang justru provokatornya gitu ya. Jangan sampai. Dan itu seringkali muncul di dalam kehidupan, entah dalam pertemanan, mereka mengatakan jangan sok suci. Walaupun mungkin mereka juga Kristen sama, tapi ternyata dalam praktik kehidupannya, mereka tidak mencerminkan karakter Kristus. Dan saya percaya tidak di tempat ini. Amin. Ya. Itu pergumulan atau tantangan kita saat ini. Mungkin ada teman yang merokok dan yang lain. Kemudian kita entah nongkrong, yang lain ngerokok dan kita tidak ngerokok.
dan kemudian bilang jangan sok suci gitu. Dan bukan berarti kita akhirnya mengikuti perkataan itu, tapi hendaklah kita jadi terang. Itulah keadaan yang terjadi. Atau bahkan pembahasan berikutnya, ya kayak gini anak muda, yang penting happy. Yang penting happy, atau istilah ngetrennya sekarang YOLO gitu ya. Ada yang tahu kepanjangannya? Ya, you only live once gitu ya. Kamu hanya hidup sekali kok. Sudahlah, anak muda memang gayanya hidup seperti ini. Entah ke clubbing, entah pergaulan yang tidak baik, apapun gitu. Happy aja, masih anak muda kok. Nanti kalau bertobat itu kalau sudah usia-usia tua gitu-gitu, nanti itu baru bertobat. Kalau sekarang itu masih anak-anak muda gitu. Itu tantangan yang terjadi konteks kita anak-anak muda. Entah baik yang sekolah, entah dalam pekerjaan, apapun gitu. Pekerjaan, nepotisme sana sini, nyogok atau korupsi atau apapun gitu. Itu tantangan kita. Dan peran kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kita tidak hanya harus jadi anak baik ketika hari Minggu datang beribadah ke gereja. Tapi ketika hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu kembali, ketika kita terlepas dari komunitas, kita ada di pekerjaan, di sekolah, dimanapun, hendaklah kita jadi terang. Kita berbeda dengan mereka. Kita menunjukkan, ini loh, aku anak Tuhan, orang Kristen yang sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, dan aku adalah terangnya Kristus. Amin. Itu adalah pembahasan kita tentang siang hari ini, tentang Be the Light. Kita akan belajar bersama-sama dari kisah yang mungkin sering kali telah kita dengar. Tapi saya rindu siang hari ini kita membaca kembali kisah tersebut. Be the Light dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita buka di dalam Daniel pasal 3 ayat 16. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Ayatnya tidak terlalu banyak. Saya undang kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. Amin. Sudah mendapatkan semua? Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu. Amin, puji nama Tuhan. Ya, teman-teman, kalau kita melihat di dalam kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego mungkin seringkali telah kita dengar, sejak dari sekolah minggu itu seringkali kita dengar gitu, kisah kepahlawan iman Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan dalam perjanjian baru dalam Ibrani pun mengakui, menyaksikan kembali kisah tersebut gitu. Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita melihat ketika bangsa Israel, khususnya itu sudah terbagi, Israel terbagi menjadi dua, Israel Utara dan Selatan, dan ini Israel yang Selatan gitu. Israel Utara dijajah oleh bangsa Asyur, dan Israel yang Selatan itu dijajah oleh bangsa Babilonia. Dan Israel yang Selatan ini salah satunya suku Yehuda gitu. Dan itu yang terjadi anak-anak muda, kalau kita lihat Daniel pasal 1, mereka itu dipilih orang-orang yang berkompeten, yang masih staminanya yang kuat dan lain-lain, dipilih menjadi orang pilihan yang melayani raja. Salah satunya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Kalau kita melihat pasal sebelumnya, Daniel dipilih karena telah menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Dan di situ akhirnya dia punya kepercayaan dalam pemerintahan, dan termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Ternyata
kalau kita melihat apa yang dialami itu tidak mulus-mulus begitu aja. Ternyata ada lika-liku kehidupan. Gitu. Ternyata tidak hanya kita yang mengalami lika-liku kehidupan, tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego juga mengalami itu. Meskipun pasal 2 ayat-ayat terakhir Raja Nebukadnezar kayak kagum dengan Allah Israel karena telah mimpi telah ditafsirkan oleh Daniel dan lain-lain. Ternyata beberapa saat kemudian namanya manusia hatinya berubah. Ayat pertama di pasal 3 hatinya berubah, dia membangun patung emas. Patung emas yang sangat besar sekali. Bahkan dikatakan di sini luasnya itu sampai 60 hasta dan lebarnya 6 hasta gitu. Jadi tingginya kurang lebih, beberapa mengatakan itu seperti 15 kali ukuran tinggi manusia. Jadi tinggi banget gitu. Isi patung emasnya dan itu adalah patung emas Raja Nebukadnezar itu sendiri gitu. Hatinya berubah. Mungkin karena kesombongan, keangkuhannya, dia ingin semua masyarakatnya itu menyembah Raja Nebukadnezar ini. Menyembah Raja Nebukadnezar ini dan termasuk memberikan titah kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi dari sini kita melihat, kita merenungkan bersama-sama sikap hidup yang diambil oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Bukan hanya tentang takut akan Tuhan dari perkataan lip service aja, tapi dari sikap hidup yang sungguh-sungguh mencerminkan dia menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Hidupnya sungguh-sungguh mencerminkan, oh ini loh karakter anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Sekalipun banyak dari mereka menyembah patung berhala itu, menyembah patung Nebukadnezar, tapi ketiga orang ini tidak menyembah. Jangan bertanya, loh berarti Daniel juga menyembah gitu. Itu Alkitab tidak katakan. Justru beberapa mengatakan mungkin karena terlalu kekuasaannya Daniel sangat tinggi saat itu sehingga tidak yang orang-orang Kasdim dan lain itu tidak berani untuk madul gitu ya, cepu atau apa gitu, ngelaporin dan lain-lain. Tapi intinya Daniel juga tidak melanggar, Alkitab tidak mengatakan demikian. Tapi yang disoroti dari kisah ini tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak kompromikan iman mereka, tapi justru mereka katakan ayat 17 dan ayat 18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Tapi menariknya ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendalah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tersebut, dewa Tuanku. Sekalipun Tuhan tidak menolong pun, mereka imannya tidak goyah, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap takut akan Tuhan. Kalau kita melihat mungkin keadaan dunia zaman sekarang, ada begitu banyak orang di luar sana yang akhirnya jadi skeptis, meragukan kehadiran Tuhan. Atau bahkan menjadi ateis, menolak kehadiran Tuhan karena kecewa dengan Tuhan. Apa yang mereka doakan ternyata tidak terkabulkan, atau apa yang mereka doakan justru malah yang terkabulkan sebaliknya gitu, yang tidak sesuai dengan harapan. Mereka kecewa dengan Tuhan, mereka kecewa mungkin dengan orang-orang di gereja dan lain-lain. Tapi berbeda halnya dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan dikatakan seandainya Allah tidak menolong kami pun, tidak melepaskan kami dari mara bahaya, kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Meskipun ada konsekuensi yang dihadapi, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap menjadi terangnya Tuhan. Ini adalah pembahasan kita tentang be the light. Kita menjadi terangnya Tuhan. Ada konsekuensi ketika kita memang mau menjadi terangnya Tuhan. Ada konsekuensi. Yang pertama, kalau kita lihat, terang itu disoroti. Terang itu disoroti. Saya teringat beberapa bulan yang lalu, saya anak kos-kosan. Ternyata waktu pulang kerja malam itu mati lampu kos itu. Kompleks perumahan itu mati lampu. Akhirnya bongkar-bongkar gudang kecil lah gitu. Gudang kecil di kos-kosan gitu. Cari-cari senter. Apa yang ada yang bisa bercahaya digunakan. Entah dari flashlight handphone, kemudian senter-senter yang ada. Walaupun kecil pun itu dipakai untuk menerangi gitu.
Dan walaupun kecil, agak-agak redup, tapi itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena memang terang itu sangat dibutuhkan di tempat yang gelap. Dan terang, walaupun terang yang kecil, sederhana, tapi itu juga disoroti. Menjadi sorotan utama. Dan itu yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita melihat di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, saya bacakan bagi kita semua. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan, tuanku dirikan. Kalau kita melihat ketika kita mau menjadi terang, ada konsekuensinya. Kita disoroti oleh orang-orang yang tidak mau menjadi terang. Atau yang benci dengan terang itu sendiri. Tentu kita menjadi sorotan. Ibarat kayak kalau semut itu menemukan ada gula yang berceceran gitu. Itu kemudian dikejar, disoroti gitu. Tapi tujuannya berbeda gitu. Ketika gelap menyoroti terang, tentunya karena ada gap. Tidak senang, tidak nyaman terang itu, dan akhirnya menyoroti, gelap itu tidak nyaman, akhirnya menyoroti terang. Dan kalau kita melihat, menjadi berbeda, besar kemungkinan akan menjadi sorotan. Akan menjadi sorotan. Entah terkesan itu bagi mereka itu aneh, atau keren. Tapi intinya menjadi sorotan. Karena kita melawan arus yang ada, melawan arus dunia ini. Gitu. Tuhan Yesus pun katakan, aku datang ke dunia ini dan orang banyak yang menolak. Dan juga kita datang ke dunia ini. Tidak heran ketika banyak yang menolak, dunia menolak. Karena ketika kita hidup benar. Karena memang naturnya sudah berbeda. Dunia yang telah gelap, hancur karena dosa, gelap gitu. Dan kita menjadi sorotan. Entah terkesan itu menjadi aneh bagi mereka ketika yang lain nyontek, kemudian kita jujur gitu, entah nilainya berapa, ya puji Tuhan lulus KKM gitu-gitu. Tapi terkesan bagi mereka aneh gitu, sok suci gitu. Atau sebaliknya terkesan keren gitu. Itu tergantung perspektif dari mereka. Tapi intinya kita menjadi sorotan. Kita menjadi sorotan. Di dunia ini zaman sekarang, itu sekarang kita kayak mudah tergoda atau juga ditawarkan dengan hal-hal yang kadang berbeda gitu. Entah di sosial media, orang-orang content creator. Buat yang berbeda supaya exposure-nya naik, semua orang menyoroti itu gitu. Tapi marilah ketika orang menyoroti kita sebagai orang Kristen, marilah kita benar-benar menyoroti hal yang baik. Bukan hal yang buruk. Menyoroti karena kita menjadi terang. Bukan karena kita menjadi sama dengan mereka. Saya ingat beberapa tahun yang lalu dosen saya katakan, hidup kita itu seperti, kita itu kayak ikan yang ada di akuarium. Gitu, teman-teman. Yang maksudnya tidak hanya bisa dilihat dari sisi atas, sisi depan, tapi bisa aja dari kanan, kiri, belakang, dan yang lain-lain. Orang menyoroti keadaan kita. Orang menyoroti kita. Selama 2 tahun ini saya mengajar juga di salah satu SMP swasta yang Kristennya minoritas, muridnya tidak terlalu banyak. Tapi mereka sering cerita apa yang mereka hadapi gitu. Meskipun mereka tidak ikut nakal-nakal, mereka biasa aja menjadi murid SMP yang baik dan lain-lain, tidak macam-macam. Tapi dia menyaksikan bahwa, Kak, aku
entah dikucilkan, entah teman-teman ada yang bercanda tentang agama dan merendahkan satu dengan yang lain, apalagi minoritas, lain-lain. Maksudnya, terkadang mungkin dengan status saja kita orang Kristen, orang itu sudah menyoroti kita. Gitu. Apalagi kalau kita hidup orang Kristen kita yang tidak banyak bedanya dengan mereka. Gitu. Atau ketika hidup kita benar-benar beda, benar, itu pun kita disoroti. Status kita aja disoroti, apalagi sikap hidup kita. Itu adalah konsekuensi menjadi terang. Konsekuensi menjadi terang. Sebagaimana apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Teman-teman kalau kita lihat, terlihat ya, ada kecil, putih, terlihat ya. Ketika kita melihat gelap yang luas ini di layar, ada satu kecil aja. Tentunya yang mata kita akan menyoroti pertama pada titik putihnya dulu kan, bukan kepada hitamnya. Dan itu keadaan ketika kita menjadi terang, kita akan menjadi sorotan. Akan menjadi sorotan. Dengan kata lain, sekecil apapun terang yang hadir di tempat yang gelap akan jauh lebih berdampak daripada terang yang hebat di tempat yang sudah terang. Setuju? Tempat ini terang banget ini, lampunya keren-keren, ada lampu sorot dan lain-lain. Ketika kita masih pakai flashlight handphone, ya terangnya terlihat, tapi sungguh-sungguh bermanfaat atau tidak itu cukup relatif dan cenderung kurang bermanfaat dibandingkan ketika mati lampu atau ketika holy night atau apa kemudian pakai flashlight atau pakai lilin yang ada. Terang kecil pun sangat berdampak di tempat yang gelap tentunya. Maksudnya, kita tidak hanya menjadi terang ketika kita di gereja aja, aktif layanan, aktif apapun semua, itu hal yang baik. Tapi tidak hanya demikian, tapi hendaklah kita menjadi terang ketika kita keluar dari gereja tempat ini, ketika kita dalam pelayanan, ketika kita dalam bekerja, ketika kita sekolah, hendaklah kita menjadi terang. Gambarannya seperti tadi, ketika putih ini di tempat yang gelap, sorotan mata kita langsung ke titik putih itu. Tapi berbeda halnya misalnya dengan ini, putih gitu. Titik yang sama itu saya letakkan juga di layar yang putih. Tapi tidak terlihat, tidak nampak sama sekali. Karena tempatnya sudah, atau keadaan sekitarnya itu tempat yang terang. Begitu peran kita sangat dibutuhkan ketika kita diutus oleh Tuhan yang manapun. Bicara tentang panggilan Tuhan, utusan Tuhan itu tidak selalu berarti setiap kita harus jadi hamba Tuhan. Ibarat kalau semuanya khotbah siapa yang dengarkan kan. Tapi setiap kita punya panggilan sendiri-sendiri. Panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Panggilan yang Tuhan sudah rancangkan. Yeremia 1 ayat 5 katakan, bahkan itu sudah Allah tenun sejak kita ada dalam kandungan. Tuhan sudah merancangkan setiap kita. Entah dalam pekerjaan apapun, entah jadi marketing, entah akuntansi, entah apapun. Yakinilah, sadarilah ketika Tuhan sudah memanggil hidup kita di tempat itu. Mari kita menjadi agennya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, ambasadornya Tuhan untuk kita menyampaikan terangnya Tuhan. Meskipun kita disoroti, tapi percayalah. Kenapa kok disoroti? Karena gelap itu membutuhkan terang. Ibarat kalau gelap menemukan gelap, itu seperti orang buta yang menuntun orang buta gitu. Seakan-akan yakin ini sudah, oh ini benar-benar, ternyata justru malah salah. Orang buta menuntun orang buta. Dan yang kedua, tidak hanya disoroti, tapi terang itu dibenci oleh kegelapan. Oleh sekitar terang itu dibenci. Seperti yang saya tadi sharing juga ketika apa yang disaksikan oleh murid-murid saya di SMP, dia sebagai minoritas tidak jarang mereka itu dikucilkan gitu. Dalam pertemanan. Mungkin dari teman-teman ada yang sekolah di tempat yang minoritas dan lain. Mungkin pernah mengalami itu juga gitu. Atau di pekerjaan dan lain-lain. Ketika kita orang Kristen, orang masih cukup mempolarisasi dengan status agama dan lain-lain. Dan tidak sedikit dari mereka yang terkadang itu membenci. Itu yang juga dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita melihat di ayat 13, sesudah itu,
Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Di awal saya kasih bold, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya. Ketika ada orang yang menawarkan atau memerintahkan kita hal yang keliru, hal yang salah, dan kita tidak melakukan, tentu ada kemarahan, ada kebencian dari mereka. Gitu. Ada hal yang tidak nyaman, gitu, tidak nyaman. Itu yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Di ayat yang ke-15, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jadi ketika kesempatan pertama imannya kokoh, dia tidak mau sujud menyembah patung emas ini, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika raja tahu, raja marah dan raja mendatangi Sadrak, Mesak, Abednego dan memberikan kesempatan yang kedua. Gitu. Berikan kesempatan yang kedua. Apakah kamu sungguh-sungguh tidak mau menyembah atau sujud kepada dewa itu? Dan diberi ancaman, diingatkan lagi bahwa ada konsekuensi. Bahwa mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kita tahu dari imannya dia katakan tidak akan menyembah patung itu. Kemudian di ayat 19, ayat berikutnya, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. 1 kali aja sudah panas banget, sudah benar-benar itu akan mempertaruhkan nyawanya. Tapi karena marahnya Nebukadnezar sampai api itu ditingkatkan sampai 7 kali lipat gitu. Bahkan ayat selanjutnya katakan orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas tubuh perapian itu, mereka sampai mati terbakar. Betapa karena panasnya perapian. Karena kemarahan Nebukadnezar terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Terang tidak hanya disoroti, tapi terang itu dibenci oleh kegelapan. Dan itu konsekuensi yang kita hadapi. Bukan berarti memang ketika kita ikut Tuhan, jalan selalu mulus. Bukan berarti demikian. Kalau kita melihat banyak kisah di dalam Alkitab, Yusuf pun juga demikian. Ketika dia menjadi orang yang baik, sungguh-sungguh, dia setia, tidak tergoda oleh godaan tante Potifar dan apapun itu yang ada. Terkadang bukan orang akhirnya kagum. Kita bersyukur, ya kita kagum, tapi ada orang-orang yang tidak perspektifnya yang berbeda, itu justru membenci. Tante Potifar memberikan fitnahan, dia akhirnya dibawa ke penjara dan lain-lain. Itu ada kebencian yang ada. Begitu juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak hanya orang Kasdim, entah karena orang Kasdim itu iri, tidak suka dengan promosi-promosi jabatan yang telah diterima oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan raja pun itu juga marah kepada dia. Dia dibenci. Dan itulah keadaan terang di tengah kegelapan. Terang dan gelap tidak mungkin dapat bersatu. Ibarat seperti relasi dengan mantan yang sudah menikah dengan orang lain gitu ya. Tidak bisa bersatu lagi gitu. Terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Kehadiran terang pasti akan menyernakan kegelapan. Waktu lalu ada video-video yang cukup viral, entah dari Einstein, dari siapa gitu. Gelap itu esensinya tidak ada. Kenapa? Karena gelap
itu baru muncul ketika terang itu tidak ada. Gitu. Adanya gelap itu bukan karena kehadiran gelap itu sendiri datang gitu, bukan. Karena di ruangan tidak ada terang sehingga gelap itu muncul. Gitu. Begitu juga kehadiran terang pasti akan menyirnakan kegelapan. Pasti akan menyirnakan kegelapan. Sehingga tidak heran apabila dunia yang gelap sangat membenci kehadiran terang kita. Tentu tidak nyaman. Tentu tidak nyaman. Sekalipun mungkin musuh yang kita hadapi itu kita tidak terlihat. Tapi Alkitab katakan di Efesus 6 ayat 1 ayat berikutnya, musuh kita itu penghulu-penghulu di udara. Gitu. Mereka yang telah hidup dalam kegelapan, kuasa gelap, mereka yang terjatuh dalam kegelapan, tentunya tidak nyaman ketika melihat ada orang yang menjadi terang. Dan itu tantangan kita, musuh kita. Justru malah jadi pertanyaan ketika kita tidak memperoleh tekanan kebencian dari dunia, berarti kita yang dipertanyakan, apakah kita sungguh-sungguh jadi terang atau justru sama dengan mereka atau ibarat kita bolonya mereka gitu. Kalau teman bolo itu kan pasti baik gitu kan, tidak ada kebencian gitu. Tapi ketika kita menjadi terang, kita tidak hanya disoroti, tapi kita diterang, kita dibenci oleh kegelapan. Itu konsekuensi yang kita hadapi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi melihat justru itu pentingnya menjadi terang. Pentingnya menjadi terang. Karena kehadiran terang kita menyirnakan kegelapan yang ada. Dengan kata lain, gelap tidak mungkin dapat mengalahkan terang. Tidak mungkin. Apalagi hidup kita benar karena dosa kita jatuh dalam dosa dan kita hidup dalam kegelapan. Tapi dalam 1 Petrus katakan kita telah diangkat dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita telah dimerdekakan menjadi anak-anak terangnya Tuhan. Gitu. Karena sang sumber terang itu adalah Tuhan. Dan termeterai ada di dalam diri kita ketika kita mengaku percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Ada terang itu dan terang itulah kiranya yang memancarkan dalam hidup kita. Gelap tidak mungkin dapat mengalahkan terang. Yang bisa mereka lakukan apa? Berusaha memanipulasi supaya kita tidak menjadi terang. Kalau kita melihat dalam kisah Kejadian pasal 2, pasal 3. Apa yang bisa dilakukan oleh ular terhadap Adam dan Hawa? Memanipulasi. Ular tidak bisa memaksa Adam dan Hawa. Karena tidak punya kuasa. Karena tidak punya kuasa. Yang dia bisa lakukan yaitu memanipulasi. Dan itu tantangan yang kita hadapi. Ketika kita menghadapan dengan dunia ini, kita sebagai anak muda, sadarilah peran kita ini sangat penting sekali. Tuhan sudah punya rencana bagi masing-masing setiap kita. Jangan mau kita dimanipulasi oleh dunia yang gelap ini. Kita dihantui dengan masa lalu kita. Kita terjebak dengan masa lalu kita. Entah belenggu dosa yang ada. Kita terus dihantui sehingga merasa aku tidak layak di hadapan Tuhan dan aku tidak bisa menjadi orang yang baik lagi. Atau apapun manipulasi yang ada. Dengan perkataan teman yang tadi di awal. Dengan mengatakan, sok suci, sok keren, kamu juga ini dan lain-lain. Menjatuhkan semangat kita ingin jadi terang. Itu tantangan yang ada. Jangan sampai kita dimanipulasi oleh keadaan dunia ini. Bicara tentang kadar manipulasi itu setiap kita mungkin bisa berbeda-beda. Aspek kelemahan kita bisa berbeda-beda itu. Mari kita mengidentifikasi diri kita sehingga kita tidak manipulasi tapi kita sungguh-sungguh menjadi terangnya Tuhan. Mungkin kita melihat hari-hari, melihat sosial media, melihat handphone. Wah, orang-orang keren semua, mereka flexing atau apapun. Kita terjebak akhirnya dengan aktualisasi diri. Kita ingin dihargai oleh orang lain atau apapun. Sadarilah, kita di dalam Tuhan, kita sudah dapat penerimaan yang sempurna. Amin. Kita sudah dapat semua yang kita butuhkan itu di dalam Tuhan. Jangan sampai kita mau dimanipulasi dengan apapun yang ada. Entah itu kebencian, entah itu tawar hati kepada apapun, dalam pelayanan, dalam beribadah, apapun gitu. Jangan sampai kita mau termanipulasi dengan kegelapan. Karena gelap tidak punya kuasa. Apalagi Alkitab katakan,
oleh kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sungguh-sungguh telah memerdekakan kita hari ini sampai selama-lamanya. Itu kuasa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jangan sampai kita mau termanipulasi. Dan yang terakhir, kenapa kita harus jadi be the light dengan konsekuensi-konsekuensi yang dihadapi itu? Karena terang itu dibutuhkan. Tidak hanya disoroti, tidak hanya dibenci, tapi terang itu dibutuhkan. Terang itu sangat-sangat dibutuhkan. Kalau kita kembali melihat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa yang mereka hadapi justru bukan mereka akhirnya kasihan Sadrak, Mesak, dan Abednego meninggal karena dalam perapian nyala-nyala. Tapi justru malah mereka bisa menari-nari dalam perapian itu. Raja Nebukadnezar kaget, terheran-heran. Orang yang menyaksikan heran semua. Kenapa ya? Dari mereka justru malah mereka aman. Bahkan tidak hanya 3 orang, ada 4 orang yang mereka lihat. Dan satu katanya kesaksian Nebukadnezar sendiri, satu ini anak dewa gitu katanya. Terang itu dibutuhkan di tempat yang gelap. Kenapa kita harus jadi terang? Karena kita harus jadi saksi Tuhan. Kita menyampaikan Tuhan bagi mereka. Saya seringkali mengatakan, mungkin orang di luar sana yang beda kepercayaan belum dapat kesempatan baca Alkitab yang kita miliki. Atau mereka pun baca tapi mereka tetap tidak mengerti atau dengan motivasi yang keliru ingin cari kesalahan-kesalahan. Tapi apa yang mereka bisa benar-benar lihat jelas itu melalui sikap hidup kita. Oleh karena itu Korintus katakan, kitalah kitab-kitab yang terbuka. Tulisan yang terbuka. Itu adalah sikap hidup kita. Buah hidup kita. Yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang sekitarnya. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dia setia kepada Tuhan. Tidak mengkompromikan imannya. Ada konsekuensi, dia disoroti, dibenci. Tapi alhasil kita melihat. Sungguh-sungguh dibuktikan. Dia dibutuhkan. Raja Nebukadnezar akhirnya mengakui Allah bangsa Israel, Allah yang maha tinggi. Allah yang luar biasa yang sanggup membela, melindungi anak-anaknya. Bahkan Raja Nebukadnezar memberikan titah. Bagi siapa yang menjelekkan atau membenci Allah atau menghina Allahnya Israel. Itu mereka akan dihukum. Bahkan sampai rumah-rumahnya itu dihancurkan gitu, di ayat-ayat selanjutnya. Ada konsekuensi yang ada. Karena mereka sungguh-sungguh menyaksikan dari sikap hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita melihat di ayat 28 katakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Dan itu yang dialami di dalam Daniel pasal 3 ini. Ketika kita melihat tidak hanya bicara tentang tokoh Sadrak, Mesak, Abednego dan Raja Nebukadnezar, tapi bicara tentang kuasa Allah yang membuktikan jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Jauh lebih besar daripada kuasa dewa-dewa yang ada di Babilonia dan apapun yang ada. Dan itu Allah yang mereka sembah, Allah yang sama dengan yang kita sembah saat ini. Bersyukurnya kita saat ini. Kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Hidup dalam terangnya dan kita harus menjadi terangnya Tuhan. Karena hidup kita terang, kita sangat-sangat dibutuhkan. Oleh kehadiran terang, hati yang gelap dapat disadarkan kebobrokan dirinya. Dan kebutuhan pemulihan terhadap dirinya. Ibarat kalau misalnya di tempat yang gelap, kita mencari sesuatu atau ibarat ada yang konslet gitu. Tentunya pasti kita akan mencari kan mana yang bermasalah, mana yang konslet itu. Akhirnya kita pakai senter, kita pakai cahaya untuk kita melihat.
Entah mungkin ada kabel yang digerogoti oleh tikus, atau tertindih, atau putus, atau apapun gitu. Kita mencari dan kita butuh terang itu. Dan kehadiran terang kita, disitulah kita punya peran. Menyadarkan kebobrokan diri dan kebutuhan atas pemulihan diri. Pemulihan diri kita sendiri dan pemulihan orang-orang sekitar kita. Ketika kita ditempatkan Tuhan dimanapun kita berada, jangan kita kecewa dengan Tuhan. Jangan kita marah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa aku dilahirkan di tengah keluarga yang demikian? Sedangkan orang lain keluarga yang ibarat bagi kita itu keluarga yang menjadi impian dan lain-lain. Atau di tengah sosial, pertemanan apapun. Jangan kita kecewa dengan Tuhan. Ketika kita ditempatkan di keadaan demikian, percayalah karena ada maksud Tuhan. Kita menjadi terang bagi mereka. Menjadi terang bagi mereka. Biarlah setiap kita anak-anak muda Tuhan, kita jangan serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 1 ayat 2 katanya. Jangan serupa kita dengan dunia ini, tapi perbaharuilah akal budi kita. Terus menerus itulah ibadah yang sejati. Janganlah kita menganggap diri kita rendah karena kita muda, tapi hendaklah kita jadi teladan melalui perkataan kita, sikap hidup kita, apapun yang kita lakukan. Karena terang kita sangat dibutuhkan. Pengorbanan salib Kristus telah menerangi hidup kita yang telah terbelenggu dalam kegelapan dosa. Hidup kita telah dipindahkan ke dalam terangnya ajaib. Saya mengatakan demikian, menyaksikan di tempat ini, di depan teman-teman semua. Saya bukan orang yang baik-baik juga. Saya pun terus bergumul, berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik. Setiap kita punya masa lalu, setiap kita punya kebobrokan diri sendiri. Tapi kita mau belajar untuk tidak terbelenggu dengan masa lalu kita. Tapi kita mau belajar bagaimana kasih Kristus yang sudah terpancar atas kehidupan kita. Amin. Kasih Kristus itu yang menerangi hidup kita sehingga kita hidup di dalam terangnya dan kita dapat menerangi orang-orang sekitar kita. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib telah memerdekakan kita. Kristen bukan hanya sekadar status KTP atau seberapa rajin kita ke gereja dan pelayanan, tapi sikap hidup yang dapat mencerminkan karakter Kristus melalui hidup kita. Kita bukan hanya bicara tentang status KTP atau karena kita rajin, kita selamat, kita masuk surga. Tapi Yakobus katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan kita harus benar-benar mencerminkan iman kita menjadi orang percaya. Baru kemarin saya berjumpa dengan teman-teman yang cukup baru dan dia karena tahu saya sekolah Alkitab, teologi dan lain-lain, akhirnya beberapa pertanyaan gitu. Mungkin itu struggle-nya dia sebagai anak muda juga gitu. Dia tanya tentang mengapa perpuluhan itu masih ada atau tidak. Kemudian dia tanya tentang cukup banyak, orang Kristen itu boleh pakai tato atau enggak ya gitu. Kemudian dia bertanya kembali, merokok itu boleh atau enggak sih gitu. Dan yang lain-lain. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mungkin kita juga masing-masing ada pertanyaan gitu, sebagai anak muda. Tapi kita mau belajar, kita punya guideline-nya Tuhan, terang jalannya Tuhan, yaitu Alkitab. Apa yang Alkitab katakan, itulah yang kebenaran sejati. Mari kita mau hidup di dalam terang itu. Ketika Alkitab ngomong tidak boleh ya, tidak boleh berarti sudah. Tidak boleh komunikan. Ketika memang kita harus mengasihi sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu yang Tuhan perintahkan harus kita lakukan. Terang kita sangat dibutuhkan. Gitu. Mungkin bicara tentang aku mau jadi terangnya Tuhan. Itu kadang kita tidak nyangka keadaan-keadaan yang dihadapi. Tidak nyangka momen itu gitu. Ya seperti kayak kemarin saya tiba-tiba kaget juga tanpa mereka tanya demikian. Atau ketika waktu saya kumpul-kumpul dengan teman lama, dia begitu banyak pertanyaan tentang Alkitab dengan kekristenan gitu. Bukan hanya tugas sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang sudah belajar Alkitab untuk memberikan jawaban. Itu benar, tapi itu adalah tantangan setiap kita juga. Peran setiap kita juga ketika kita jadi orang Kristen. Ketika ada orang-orang di sana bertanya tentang Alkitab, kebenaran, mari kita belajar untuk menjadi terang.
Kita memberitakan kebenaran dan juga melalui sikap hidup kita yang mencerminkan kebenaran itu sendiri. Dan disitulah kita benar-benar berdampak bagi kehidupan mereka. Mereka dapat melihat, kamu ada perubahan ya, gitu. Ketika kita menjadi orang Kristen, sungguh-sungguh mencerminkan karakter Kristus. Dan menjadi pertanyaan atau perenungan kita yang terakhir, bersediakah kita menjadi anak muda yang membawa terang Kristus? Bersediakah setiap kita mau jadi terangnya Tuhan dimanapun kita berada? Mungkin ada banyak konsekuensi. Kita akan disoroti, kita dibenci. Tapi percayalah, kita sangat dibutuhkan. Kita sangat dibutuhkan. Justru ketika kita sama dengan mereka, itu tidak ada dampak apa-apa. Pertanyaannya, kita bersedia atau tidak? Kita bersedia atau tidak? Akhir dalam khotbah ini, saya mau menyaksikan sedikit. Saya bukan orang yang cukup pede ketika kalau saya lihat sejak SD, SMP, SMA. Bahkan itu minder banget gitu teman-teman. Minder banget, apalagi dulu pernah, termasuk korban dibully juga. Karena pernah gigi patah, dikatakan bogang dan lain-lain gitu-gitu. Ya namanya anak-anak kecil ya waktu itu. Jadi pemalu banget. Tidak hanya itu, latar belakang lain, saya waktu khotbah dulu pernah sharing juga sebagai anak broken home yang banyak hal itu kecewa dan lain-lain. Akhirnya itu membuat insecure juga. Bicara di depan banyak orang, banyak yang menyoroti, itu bukan hal yang mudah untuk saya gitu. Dan yang mau saya saksikan, Tuhan mengerti setiap keadaan kita. Tuhan mengerti kondisi setiap kita. Maksudnya, meskipun mungkin kita merasa, Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku tidak bisa nih berbuat jujur nih ketika orang lain seperti ini. Aku dijauhi, aku dibenci sama yang lain. Kita merasa tidak mampu gitu. Tapi percayalah, ketika kita bersedia, kita punya hati yang Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupku melayani Tuhan. Aku mempersembahkan hidupku mau jadi terangnya Tuhan. Percayalah, di tengah ketidakmampuan kita, Tuhan yang memampukan kita. Amin. Di tengah ketidakmampuan kita untuk kita bisa mengampuni orang yang telah menyakiti kita, Tuhan yang memampukan kita. Ketika kita benar-benar berserah, kita minta pertolongan dari Tuhan. Ketika kita di tempat yang begitu bobrok sekali, kita dapat menjadi terang. Ketika kita mau, hati kita bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Percayalah, ada kuasa Tuhan. Pujian-pujian yang telah tadi kita nyanyikan, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa di dalam nama Tuhan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada perlindungan, penyertaan, pembelaan Tuhan yang terus-menerus. Pertanyaannya, apakah kita bersedia atau tidak menjadi terangnya Tuhan? Menjadi alatnya Tuhan. Persilakan teman-teman bisa menjawab sendiri dalam hati. Kiranya siang hari ini membentuk komitmen yang baru masing-masing setiap kita. Kiranya menjadi salah satu turning point kita untuk kita mau menjadi orang Kristen yang militan, yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan tanpa mengkompromikan apapun. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego Tuhan mampukan, percayalah ketika kita mau, kita juga dimampukan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan yang berkarya atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Persilakan untuk memuji pemusik dapat persiapkan diri. Mari teman-teman kita merenungkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Teman-teman, sadarilah Tuhan yang mengerti keadaanmu. Tuhan yang mengerti permasalahan yang kita hadapi. Tapi Tuhan yang sama, yang telah menjamin bagi kita bahwa Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita, dan Allah yang mau memakai setiap kita menjadi alat-alat Tuhan.
Yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab, apakah kita bersedia mau menjadi alat Tuhan? Apakah kita bersedia mau menjadi terangnya Tuhan dimanapun kita berada? Sekalipun ada konsekuensi yang kita harus hadapi, kita disoroti, kita dibenci, tapi sadarilah kita dibutuhkan. Kehadiran terang kita sangat-sangat dibutuhkan untuk menerangi hati mereka yang telah bobrok, hati mereka yang dikuasai oleh kegelapan, dan butuh terang Kristus yang terpancar melalui hidup kita. Mari siang hari ini saya mengajak setiap kita untuk mengambil komitmen kepada Tuhan, untuk semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mempersembahkan hidup kita, mengatakan Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikku. Jadikan kami terang. Jadikan kami terang Di tengah kegelapan. di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya undang, mari kita bangkit berdiri. Tuhan inilah Tuhan inilah hidup. biarlah ini menjadi isi hati kami. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikku. Jadikan kami terang. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku.
kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kau Allah yang mengasihi setiap kami. Kau Allah yang telah mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib menebus setiap kami. Kau Allah yang mengangkat kami dari gelap kepada terang-Mu, Tuhan. Kami mau Tuhan mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kami. Kami mau memiliki iman yang setia kepadamu. Iman yang sungguh-sungguh mencerminkan terang Kristus dalam hidup kami. Berikan kami kemampuan, Tuhan, yang melihat isi hati kami. Mampukan kami untuk tidak mudah termanipulasi dengan godaan, kuasa, tantangan yang ada dalam dunia yang gelap ini. Karena kami percaya kami hidup dalam kemenangan Tuhan yang telah memerdekakan setiap kami, yang memanggil setiap kami menjadi anak-anak muda Tuhan, yang menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Melihar setiap kami, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang melengkapi setiap kami, Tuhan. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan siang hari ini, kami rindu tidak hanya menambah wawasan kami, menyadarkan setiap kami, tapi kami sungguh-sungguh kiranya terimplementasikan di dalam sikap hidup kami. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih Kau yang melihat kondisi setiap kami, Tuhan, yang terus menguatkan setiap kami. Bagi setiap kami yang sakit, yang Tuhan berikan kesembuhan. Bagi kami yang putus asa, yang Tuhan yang berikan semangat pengharapan di dalam Engkau. Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya kami membawa berkat-berkat dari Allah Tritunggal yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Allah senantiasa menyertai, memimpin, menyinari setiap kehidupan kita. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang menebus, memerdekakan hidup kita, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus senantiasa menyertai, memperlengkapi, dan memimpin hidup kita di dalam kebenaran hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, persilakan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.